Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang transformasi yang di dalamnya yang dibahas ada namanya rotasi atau perputaran. Nah, rotasi di sini yang akan kita bahas itu adalah rotasi atau perputaran dengan pusat O, yakni koordinatnya adalah 0,0. Rotasi atau perputaran kalau pada bidang datar itu ada beberapa hal yang menentukan. Yang pertama adalah titik pusat rotasinya, kemudian besar sudut rotasinya dan arah daripada rotasinya. Jadi pada rotasi itu yang menentukan adalah titik pusat rotasinya, kemudian besar dari sudut rotasinya. Selain itu juga arah dari rotasinya. Nah, arahnya di sini itu dikaitkan dengan arah jarum jam, searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka sudutnya negatif, sedangkan kalau berlawanan dengan arah jarum jam, sudutnya adalah positif. Baik, misalkan ada suatu titik, titiknya adalah titik P. Titik P yang koordinatnya adalah X, Y. X, Y. Kemudian titik P ini diputar dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi titik P diputar berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya ke sana. Nah, arahnya ke sini. Nah, ini arahnya. Jadi arahnya ke arah sana. Ini arahnya. Nah, hasil rotasinya, misalkan dengan sudut rotasinya adalah ini theta. Katakan ini theta. Hasil rotasinya misalkan adalah P aksen. Dengan koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Karena titik P ini merupakan titik sembarang. Kemudian kalau misalkan sudut yang dibentuk antara titik P terhadap sumbu X, ini misalkan adalah alfa. Jadi ini adalah alfa. Misalkan dari titik P ini kita tarik garis lurus, kemudian memotong sumbu X di titik A, maka sudut yang dibentuk oleh A, misalkan ini adalah titik O, AOP, itu sudutnya adalah alfa. Kemudian setelah titik P diputar dengan arah berlawanan arah jarum jam, sebesar theta sudutnya, maka dengan pusatnya adalah titik O, yakni koordinatnya adalah 0,0. Titik O merupakan pusat dari perputarannya. Kita dapatkan P aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini yang akan kita cari, X aksen, Y aksennya. Kalau misalkan dari titik P kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X, misalkan perpotongannya adalah titik A, maka kita bisa menentukan sinus alfa dan kosinus alfa. Kalau ini kita lanjutkan, misalkan dari sini semula kemudian diputar sampai dengan P, terbentuk sudut alfa, berarti O ke P ini merupakan jari-jarinya, jari-jari perputarannya. Jadi pada segitiga AOP, karena segitiganya adalah siku-siku di titik A, maka berlaku perbandingan trigonometri, di mana sinus sudut alfa itu sama dengan sisi depannya, kemudian per sisi miring. Sisi depannya adalah Y, kemudian, atau saya tuliskan dulu, sinus sudut alfa itu sama sisi depannya adalah Y per
per R, sisi miringnya adalah R. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Y-nya itu sama dengan R kalikan sin alfa. Jadi Y-nya adalah R sin alfa. Dari sini kita dapatkan Y berarti sama dengan R kalikan sin alfa. R kalikan sinus alfa. Nah, kemudian kosinus alfa itu sama dengan X per R. X per R. Nah, dari sini kita dapatkan nilai X-nya bahwa X itu sama dengan R kalikan cos alfa. X sama dengan R kalikan dengan kosinus alfa. Nah, kemudian dari titik P ini diputar dengan berlawanan arah jarum jam. Kemudian dengan sudut theta. Kemudian dari titik P aksen yang merupakan hasil perputarannya itu kita tarik garis. Memotong sumbu X misalkan di titik B. Maka BOP aksen itu merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik B. Sedangkan sudutnya itu adalah sudut alfa ditambah theta. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa sinus alfa ditambah dengan theta, sinus alfa ditambah theta itu sama dengan Y-nya itu adalah Y aksen. Sisi depannya panjangnya ini adalah Y aksen. Y aksen. Y aksen kemudian per OP aksen yang merupakan jari-jarinya per R. Sehingga dari sini kita dapatkan Y aksen itu sama dengan R dikalikan dengan sin alfa tambah theta. R dikalikan dengan sin alfa ditambah theta. Sin alfa ditambah theta. Kemudian kosinus alfa ditambah dengan theta itu sama dengan X aksen per R. Dari ini ke sini OB yakni X aksen per R. X aksen per R. Sehingga dari sini kita dapatkan X aksennya. X aksen sama dengan R dikalikan dengan kosinus alfa ditambah theta. Nah, X aksen, Y aksennya kita tuliskan di sebelah sini saja biar agak luas. Kita dapatkan X aksen itu sama dengan R kosinus alfa ditambah theta. R dikalikan R kalikan dengan kosinus alfa ditambah theta. Nah, kosinus alfa tambah theta ini rumusnya bisa kita dapatkan. Cos alfa tambah theta adalah cos alfa cos theta kemudian ditambah dengan cos alfa cos theta dikurangi dengan sin alfa sin theta. Jadi ini adalah kosinus alfa kosinus theta dikurangi dengan sin alfa sin theta. Karena berdasarkan rumus trigonometri kosinus dari kalau misalkan X ditambah Y itu sama dengan cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan, kita kalikan ke dalam satu-satu sehingga menjadi R kosinus alfa kosinus beta kosinus theta. Kemudian R-nya kalikan ke sini menjadi R dikurangi R kalikan sin alfa sin theta. Nah, kita dapatkan tadi R kosinus alfa itu sama dengan X. R cos alfa itu sama dengan X. Sehingga kita dapatkan X
R cos alfanya adalah X, berarti X cosinus theta dikurangi R sin alfa kita dapatkan tadi itu adalah Y. R sin alfanya adalah Y, berarti dikurangi Y sinus theta. Sinus theta. Nah, selanjutnya kita dapatkan X aksen Y X aksennya, sedangkan Y aksennya sekarang. Kita cari Y aksennya. Y aksen itu sama dengan tadi kita dapatkan R sin alfa tambah theta. R kalikan sinus alfa ditambah theta. Nah, berdasarkan trigonometri, maka rumus sin alfa tambah theta itu sama dengan sin alfa cos theta kemudian ditambah dengan sin alfa cos theta ditambah dengan cos alfa sin theta. Cos alfa sinus theta. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam satu-satu, maka ini menjadi R sin alfa, kemudian cos theta ditambah dengan R cos alfa sin theta. Di mana kita dapatkan tadi R sin alfa itu sama dengan Y. R sin alfanya adalah Y. R sinus alfa itu adalah Y, maka sama dengan Y kalikan cos theta, kemudian ditambah R cos theta, R cos alfa itu sama dengan X, kemudian ditambah dengan X sinus theta. Atau kalau kita balik X-nya di depan, maka menjadi X sin theta ditambah dengan Y cos theta, Y cosinus theta. Maka dari bentuk ini kita dapatkan, jadi kita dapatkan suatu titik X, Y, suatu titik A, misalkan suatu titik A, koordinatnya adalah X, Y, itu dirotasikan dengan rotasi yang berlawanan arah dengan pusatnya adalah O 0,0 dengan berlawanan arah jarum jam dengan sudutnya adalah sudut theta. Maka kita dapatkan koordinat dari A aksennya, A aksen, X aksen, Y aksennya, itu kita dapatkan nanti X aksennya itu sama dengan X cos theta. Kita dapatkan tadi X cos theta dikurangi Y sin theta. X cosinus theta dikurangi dengan Y sin theta. Y sinus theta. Koma. Jadi kita dapatkan A aksennya itu adalah X cos theta dikurangi dengan Y sin theta, koma. Untuk Y aksennya kita dapatkan tadi Y cos theta ditambah X sin theta atau X sin theta ditambah Y cos theta. Jadi ini kita dapatkan X sin theta ditambah dengan Y cos theta. Nah, jadi kita dapatkan suatu titik yang koordinatnya adalah A, X, Y, kemudian
dirotasikan dengan pusat O jadi 0,0, maka A aksennya nanti bayangannya itu adalah X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah dengan Y cos theta. Di mana bentuk yang kita dapatkan tadi untuk X aksennya adalah X cos theta dikurangi Y sin theta. Kemudian untuk Y aksennya adalah X sin theta. Kemudian ditambah dengan Y cos theta. Ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan matrik. Di mana persamaan matriknya bisa kita tuliskan X aksen Y aksen, X aksen Y aksen itu sama dengan koefisiennya adalah cos theta X. Berarti koefisiennya adalah cos theta, sin theta, negatif sin theta, dan cos theta. Sehingga ini adalah cos theta. Kemudian yang di sini adalah sin theta. Kemudian yang ini adalah negatif sin theta. Sedangkan yang ini adalah cos theta. Kemudian dikalikan dengan variabel X, Y. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasikan dengan pusat 0,0, kemudian dengan arah sudutnya adalah, dengan besaran sudutnya adalah theta. Dengan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau misalkan nanti searah dengan jarum jam, berarti kita tinggal mengganti sudutnya dengan negatif. Kita dapatkan itu untuk rumusnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan sebuah contoh. Jadi kita dapatkan, kita ingat-ingat, kita menggunakan matriks ini untuk menyelesaikan, menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasikan dengan sudutnya theta, kemudian dengan pusat 0,0 atau pusatnya O atau titik pangkal atau titik asal. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan contohnya. Ini adalah contohnya. Tentukan bayangan titik A, yang koordinatnya adalah negatif 3,2 setelah dirotasikan terhadap titik pusat, yakni O 0,0 dengan sudutnya 90 derajat. Biasanya sudut yang diberikan itu adalah sudutnya sudut-sudut istimewa. 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian di kuadran 2, 3, dan 4 yang dikorelasikan dengan sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama. Yang A itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang B searah dengan jarum jam. Karena berlawanan arah dengan jarum jam, untuk yang A, titik A koordinatnya adalah X, Y. Kemudian dirotasikan dengan pusat O, koordinatnya 0,0. Maka nanti bayangannya X aksen Y aksennya bisa kita cari dengan menggunakan matriks X aksen Y aksennya, A aksennya ini nanti X aksen Y aksen ini adalah cosinus theta, kemudian dikurangi dengan sin theta, yang ini adalah sin theta, kemudian cosinus theta, kemudian dikalikan dengan X, Y-nya yang dicari. Nah, kebetulan titiknya di sini adalah negatif 3,2. Berarti X, Y-nya adalah negatif 3,2. Nah, kemudian sudutnya itu adalah 90 derajat. Karena yang A itu berlawanan arah jarum jam.
90 derajat. Berarti kita ganti tetanya dengan 90 derajat. Baik, kita ganti tetanya dengan 90 derajat. Kosinus 90 derajat. Kosinus 90 itu sama dengan 0. Kemudian sin 90 itu adalah 1, berarti negatif 1. Kemudian sinus 90, karena tetanya 90, itu adalah 1, sedangkan kosinus 90 itu sama dengan 0. Jadi dikalikan dengan negatif 3, ini 2. Maka kita dapatkan 0 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah 0. Negatif 1 dikalikan 2 hasilnya adalah negatif 2. Berarti 0 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. 1 kalikan negatif 3 adalah negatif 3. 0 kalikan 2 adalah 0. Sehingga negatif 3 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 3. Jadi ini adalah rotasi dari titik yang koordinatnya adalah negatif 3,2 dengan pusatnya O 0,0 dan dengan sudut putarnya adalah 90 derajat yang berlawanan arah dengan jarum jam. Berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang yang B. Kalau searah dengan jarum jam. Yang B searah dengan jarum jam. Titik A kita langsung tuliskan. Koordinatnya adalah negatif 3,2. Kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0, maka nanti kita dapatkan A aksennya, karena searah dengan jarum jam, sehingga X aksen, Y aksen itu sama dengan kosinus dari, atau saya tuliskan dulu, berarti kosinus negatif 90. Kemudian yang sini sinus negatif 90. Yang ini adalah negatif sin negatif 90. Kemudian kosinus negatif 90. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan XY-nya adalah negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Sehingga kita dapatkan kosinus negatif 90 sama dengan negatif kosinus 90. Karena kosinus 90 0, berarti negatif 0 itu 0. Kemudian sin negatif 90 sama dengan, yang ini tadi kosinus negatif 90 itu sama dengan kosinus 90. Kosinus 90 juga 0. Kemudian sin negatif 90 sama dengan negatif sin 90. Negatif-negatif berarti positif, sehingga sin 90 adalah 1. Kemudian sin negatif 90 adalah negatif sin 90. Sin 91 berarti negatif 1. Sedangkan cos negatif 90 sama dengan kosinus 90. Kosinus 90 sama dengan 0. Nah, ini dikalikan dengan negatif 2, negatif 3, 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0 kalikan negatif 3 hasilnya 0, 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Negatif 1 kalikan negatif 3 hasilnya adalah positif 3, ditambah 0 kali 2 hasilnya adalah 0, berarti 3 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 3. Jadi A aksennya, bayangannya, dengan pusat 0,0 diputar 90 derajat searah jarum jam, maka koordinatnya adalah 2,3. Demikian pembahasan kita tentang rotasi atau perputaran dengan pusatnya adalah O, yaitu 0,0. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.